Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa dukhrina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Al-qail fi kitabihil azizil karim wa huwa asaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebelum kita mulai kajian kita malam hari ini, bab yang akan kita bahas adalah fadilah keutamaan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya mari sama-sama terlebih dahulu kita kirimkan Fatihah. Yang pertama untuk almarhum Kiai Haji Ahmad Dasuki Adnan, pendiri Pondok Pesantren Al-Wasilah. Yang kedua untuk musannif pengarang kitab ini Tanqihul Qaul. Yang ketiga untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para kiai kita. Mudah-mudahan Allah berikan sehat lahir dan batin sehingga bisa mengamalkan, menyampaikan ilmu kepada kita semuanya. Ala hadihi niyah. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi'u fi fadilatis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-babur rabi'u adapun bab yang keempat. Al-babur rabi'u adapun bab yang keempat fi fadilatis salati 'alan nabi, menjelaskan tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi. Al-babur rabi adapun bab yang keempat fi fadilatis salati 'alan nabi, menjelaskan tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi. Hadis yang pertama adalah qala nabiyyu, qala bersabda siapa an-nabiyyu, nabi, man shalla alayya, man barang siapa, shalla bersolawat siapa, man alayya untukku, man barang siapa, shalla bersolawat siapa, man alayya kepadaku, wahidatan satu kali, man sholaya alayya wahidatan, man barang siapa, shalla bersolawat siapa, man alayya kepadaku, wahidatan satu kali, sallallahu alaihi asyara, man barang siapa, shalla bersolawat siapa, man alayya untukku, wahidatan satu kali, shalla maka memberikan rahmat siapa, Allahu Allah, shalla memberikan rahmat siapa, Allahu Allah, alaihi kepada man, kepada orang yang bersolawat, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa, shalla bersolawat siapa, man alayya untukku, kata Nabi, wahidatan satu kali, shalla memberi rahmat, shalla memberi rahmat siapa, Allahu Allah,
alaihi kepada orang yang bersalawat, alaihi kepada orang yang bersalawat, alaihi kepada orang yang bersalawat. Berapa kali? Asyran, 10 kali. Siapapun di antara kita umatnya Nabi Muhammad bersalawat kepada Nabi 1 kali, Allah akan memberikan rahmat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. 10 kali. Jadi bersalawat 1 kali, Allah balas 10 kali. Allah berikan rahmat kepada umatnya, kepada umatnya Nabi Muhammad yang bersalawat. Dan salawat ini adalah bagian dari rasa rindu kita selaku umatnya kepada Nabi. Semua orang tuh rindu, semua makhluk tuh rindu. Bahkan sering kalian dengar lewat al-berjanji itu, wa tabasyarat wa husul masarik wal magharibiha wa dawabuhal bahariyah. Binatang semuanya merasa senang ketika Nabi mau hadir. Allah lahirkan, Allah utus Nabi ke alam dunia ini, semuanya menyambut senang dan gembira. Karena apa? Karena Nabi lahirnya adalah membawa rahmat bagi semua alam. Sampai suatu ketika ada unta yang ditunggangi oleh seseorang dari Mekah menuju Madinah. Begitu orang itu naik ke atas unta, dari Mekah itu udah mulai start, unta disabetin sama yang naikin dengan tujuan supaya sampai cepat ke Madinah. Untanya santai aja, disabet santai aja, suruh cepetan udah biasa aja, udah jalannya udah jalan kayak biasa aja. Begitu sampai pertengahan Madinah disabet lagi, dia unta masih santai aja udah, karena perjalanannya amat sangat jauh. Kalau dulu Nabi berangkat haji itu Mekah Madinah, Madinah Mekah jalan kaki, dan Nabi seumur hidupnya haji itu cuma sekali. Kalau Nabi haji berkali-kali, umatnya ngikut berkali-kali, maka Nabi haji cuma sekali. Maka orang punya kewajiban naik haji cuma sekali, karena rukun Islam itu diantaranya adalah menunaikan ibadah haji. Tapi gak usah khawatir, manis tato'a ilaihi sabila, yang punya ongkosnya wajib, yang gak punya ongkos gak wajib. Tapi orang yang beriman gak usah khawatir, kalau kalian sholat Jumatnya benar, khusyuk sesuai dengan aturan, 40 kali kalian menunaikan ibadah sholat Jumat diterima sama Allah, pahalanya sama dengan haji mabrur. Jadi yang gak punya duit udah hajinya lewat Jumat, tapi jangan ngobrol, jangan tidur, jangan ngantuk. Ini kalau sholat Jumat, yang muda ngobrol, yang tua tidur. Yang tuanya pada tidur, yang bocah pada ngobrol. Itu unta begitu sudah pertengahan antara Mekah Madinah, itu unta masih juga malas jalan. Begitu sudah lewat dari pertengahan ke Madinah, semakin dekat ke kota Madinah, unta itu langsung kabur, langsung lari tanpa disabet. Jadi tanpa dipecut itu unta udah kabur, langsung lari, gitu cepat. Akhirnya begitu sampai ke Madinah, unta itu tidak ada yang dicari, unta itu seolah-olah ada yang bimbing, ada yang nuntun. Langsung di hadapan makam Rasulullah, unta itu sujud. Jadi unta langsung nekuk dan keluar meleleh dari sudut mata unta itu menangis, karena unta sangat senang ternyata akan segera bertemu, berjumpa dengan kekasihnya Allah, Nabi Muhammad SAW. Sampai Jabal Uhud itu lama berdoa sama Allah, pengen diinjak sama Nabi. Itu gunung Jabal Uhud itu pengen banget supaya Nabi datang ke Jabal Uhud. Tujuannya apa? Supaya tanah yang ada di Uhud itu, Jabal Uhud, gunung Uhud tuh pengen diinjak sama Nabi. Maka begitu Nabi sampai ke Jabal Uhud, itu gunung bergembira riang, sampai kemudian saking senangnya gunung jadi gerak-gerak begini. Begitu ditanya, kenapa wahai kamu gunung bergerak? Ternyata gunung itu menjawab, ya Rasulullah, saya adalah sudah bertahun-tahun merindukan kehadiranmu untuk menginjak ke tanah ini, dan akhirnya alhamdulillah dikabul sama Allah, engkau melangkahkan kaki dan menginjak Jabal Uhud. Jabal Uhud senang diinjak sama Nabi.
Dan perjalanan Isra Mi'raj yang dilalui oleh Nabi Muhammad itu ternyata sekarang sudah dianalisa, diteliti, di bawahnya adalah mengandung kadar emas tertinggi di dunia. Jadi waktu Nabi hijrah, Nabi lewat, itu yang diinjak sama Nabi memiliki keistimewaan. Sampai sejarah mencatat ada kambing yang bengek ceking gitu, nggak pernah beranak kambing, kurus gitu, tinggal tulang doang sama kulit. Begitu dipegang sama Nabi, kambing itu langsung bengkak, langsung gede. Termasuk ada pohon kurma yang sudah bertahun-tahun nggak pernah buah. Begitu dipegang sama Nabi, dengan mukjizatnya kurma itu langsung buah. Termasuk Suwaibatul Aslamiyah dan Alimatus Sa'diyah, itu mohon maaf sejarah mencatat bahwa susah keluar air susunya cuma karena menyusui Nabi, maka kemudian Alimatus Sa'diyah, Siti Suwaibah Al-Aslamiyah itu langsung keluar air susunya deras karena sudah dipegang oleh Nabi. Jadi luar biasa. Maka kalau kita bersalawat adalah bagian dari rasa cinta dan rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan gak sia-sia, siapa yang bersolawat sekali kepada Nabi, Allah yang ngurusin. Shalla alaihi asran, shalla, Allah akan berikan rahmat. Kepada siapa? Kepada orang yang bersolawat. Berapa kali? 10 rahmat. Rahmat itu kasih sayangnya Allah. Jadi kalau kamu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad, saat itu pula Allah berikan rahmat kepada kita sebanyak 10 kali. Jadi luar biasa. Maka orang yang gemar bersolawat dimanapun kapanpun sampai dengan model apapun, Allah akan urusin semuanya. Karena semuanya bukan kita doang bersolawat, ternyata malaikat pun rindu. Bahkan ketika Nabi Muhammad mau wafat, itu semuanya malaikat yang ada di aras yantadiruna sufufa. Jadi malaikat itu udah pada berbaris semua. Ngapain? Nyambut kedatangan Nabi. Itu bukan 1000 2000, seluruh malaikat berbaris. Kenapa? Rindu, pengen segera jumpa dengan Nabi. Jadi luar biasa Nabi itu. Makanya Allah saja dan para malaikatnya bersolawat, apalagi kita. Maka kalau ada yang ngomong bersolawat bid'ah, kasih tahu tuh suratnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, dan sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, yusalluna, mereka bersolawat, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian semua, alaihi, kepada Nabi, wasallimu taslima, sallimu taslima, bersolawat pada Nabi. Jadi dasarnya ada, ini hadisnya juga ada. Man shalla alayya wahida, dan barang siapa yang bersolawat kepada satu kali, shalla alaihi asran, Allah akan berikan rahmat kepada kita 10 kali lipat. Subhanallah, luar biasa. Bersolawat kepada Nabi 1 kali dibalas 10 kali sama Allah. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin, salatullah salamullah Taha Rasul, salat salamullah ala billah Allah al-kafi rabbuna al-kasana al-kafi wajadna al-likulin kabana al-kafi wa ni'mal. Alhamdulillah, sallallahu Nabi Muhammad. Berapa kali kamu sholawat tadi? 2 kali, berarti kamu sudah dapat rahmat dari Allah sebanyak 20. Luar biasa. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua, man shalla, barang siapa yang bersolawat alayya kepadaku alfa marratin, sebanyak 1000 kali,
Man barang siapa Salat bersalawat siapa man Alayya kepadaku alfa marratin sebanyak 1000 kali. Siapa di antara kalian yang bersolawat kepadaku, kepada Nabi sebanyak 1000 kali, lam yamut atta yubasyara lahu bil jannah. Luar biasa. Kalau kalian biasa baca solawat 1000 kali, lam yamut, tidaklah kalian akan mati. Lam yamut, tidak akan mati, hatta sehingga yubasyara, diberikan kabar gembira, lahu bagi man shalla, barang siapa yang bersolawat alayya kepadaku. Berapa kali kita bersolawat kepada Nabi? Alfa maratin, sebanyak 1000 kali. Lam yamut, tidak akan mati, hatta yubasyara lahu, sehingga diberikan kabar gembira. Siapa yang diberikan kabar gembira? Lahu bagi orang yang bersolawat. Apa kabar gembiranya? Bil jannati, Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Bil jannati, dengan surga. Orang yang ahli bersolawat sehari 1000 kali, nanti Allah berikan kabar gembira surga. Kalau belum melihat surga, Allah gak akan matiin kita. Makanya biasakan bersolawat 1000 kali, cari yang paling cepat. Sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad. Yang biasanya dibanyak baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baca tuh 1000 kali. Lam yamut, tidak akan mati, hatta basyara lahu bil jannah, sehingga Allah memberikan kabar gembira dengan surga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beruntung apa enggak? Beruntung apa enggak? Beruntung banget, bukan beruntung doang, beruntung banget. Jangan pada berhenti dah salawat, daripada ngobrol yang kagak-kagak. Mau tidur baca salawat, bangun tidur baca salawat. Apa beratnya sih? Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas bin mau tidur sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu alaihi, menaik motor sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad, berangkat sekolah sallallahu Muhammad sallallahu alaihi, gampang ya. Waqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa yang bersolawat alayya untukku salatan wahidatan, 1 kali. Man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat, man shalla, barang siapa yang bersolawat alayya untukku, kata Nabi, salatan wahidatan, 1 kali bersolawat. 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 Alaihi sallallahu alaihi, shalla, Allah akan memberikan rahmat. Shalla, memberikan rahmat. Siapa? Allah alaihi, kepada man, kepada orang yang bersalawat. Man shalla, barang siapa yang bersalawat alayya kepadaku, untukku, kata Nabi, salatan wahidatan, 1 kali salawat. Shalla, memberikan rahmat. Siapa? Allah alaihi, kepada man, kepada orang yang bersolawat. Biha, 1 kali solawat tadi, asran, 10 kali. Jadi 1 kali bersolawat Allah berikan rahmat 10 kali. Wa man shalla alayya, wa man, dan barang siapa shalla bersolawat alayya untukku, asran, sebanyak 10 kali. Waman, dan barang siapa shalla bersolawat alayya untukku, asran, 10 kali. Shalla, memberikan rahmat. Siapa? Allah alaihi, kepada orang yang bersolawat. Biha, sebanyak 10 kali. Biha, sebanyak 10 kali.
mi'atan 100 kali. Artinya umat Nabi Muhammad yang bersolawat kepada Nabi sebanyak 10 kali, Allah berikan rahmat kepada orang tersebut sebanyak 100 kali. Wa man shalla alayya mi'atan, wa man, dan barang siapa shalla bersolawat siapa man alayya untukku mi'atan sebanyak 100 kali. Waman, dan barang siapa shalla bersalawat siapa man alayya untukku mi'atan sebanyak 100 kali, sallallahu alaihi biha alfa. Shalla memberikan rahmat siapa Allahu Allah alaihi kepada orang yang bersalawat. Salatullah salamullah sadana wajadana likulil kabana wa namal kafi'al amdu. Kali lagi yang kencang. Salatullah Billah tawassalna bi bismillah wa biladi rasul wa kulli mujahid bi alil badr ya Allah. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Man sallallahu alayya mi'ata, man barang siapa salah bersalawat siapa man alayya untukku mi'atan sebanyak 100 kali, salah memberikan rahmat siapa Allahu Allah alaihi kepada orang yang membaca salawat bi'a sebanyak 100 kali, alpan Allah balas 1000 kali. Luar biasa. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad bersalawat 100 kali, Allah berikan rahmat kepada orang tersebut sebanyak 1000 kali. Rahmat itu kasih sayangnya Allah. Kalau udah dikasih sayangi Allah luar biasa. Namanya udah dihapus sama Allah sebagai hambanya. Udah anteng kalau begitu. Mi'ata shalla alaihi biha alfan, barang siapa umatnya Nabi Muhammad bersalawat kepada Nabi sebanyak 100 kali, Allah akan berikan rahmat kepadanya sebanyak 1000 kali. Wa man shalla, dan barang siapa yang bersalawat alayya untukku, wa man, dan barang siapa shalla bersalawat alayya untukku, wa man, dan barang siapa shalla bersolawat alayya kepadaku untukku, kata Nabi alfan sebanyak 1000 kali. Siapa di antara kita umatnya Nabi Muhammad yang bersolawat sebanyak 1000 kali, apa fasilitasnya? Lam tamassahun naru, lam tamassahun naru, lam tamassahun naru, tidaklah akan tersentuh oleh api neraka. Subhanallah. Orang yang bersalawat kepada Nabi 1000 kali tidak akan tersentuh oleh panasnya api neraka.
Ya kalau bicara soal api neraka, tidak bisa dibayangkan betapa sangat pedih dan membakarnya. Kalian lihat di YouTube tuh, kalian udah banyak yang buka di YouTube. Di Rusia itu ada, jadi begitu dibor memang di situ gas yang paling bagus di belahan dunia, di Soviet sana, Rusia. Begitu dibelah, gasnya keluar, khawatir mengeluarkan semburan yang mematikan, akhirnya malah dibakar supaya gasnya habis. Dari tahun 1971 sampai dengan sekarang api itu nggak padam, bagaikan gubangan kayak neraka begitu. Dan di situ dijelasin panasnya lebih dari 1.500.000 kali lipat api biasa. Itu cuma baru segelintir doang, apalagi bicara soal api neraka. Pantas kalau Nabi ngomong begini, andai neraka jahanam bocor, jatuh ke bumi cuma satu tetes doang, itu air laut yang ada di laut itu bakal kering semua, dan semua pohon yang ada di belahan dunia ini akan terbakar semua. Padahal jatuhnya bara api neraka yang dari jahanam itu cuma satu tetes jatuh ke alam bumi, maka kemudian bisa angus semuanya, terbakar semuanya. Kenapa? Karena saking dahsyatnya panas api neraka. Maka hanya orang bodoh lah yang masih mau pengen tersentuh api neraka. Jadi hanya orang bodoh lah yang masih doyan maksiat, hanya orang bodoh lah yang berani ninggalin sholat dengan resiko yang sangat luar biasa. Bahkan kemudian yang tempo hari sudah saya sampaikan, Nabi Adam itu begitu datangnya hari kiamat dapat perintah dari Allah, ya Adam bangun, kumpulin anak cucu kamu. Siapa anak cucu Nabi Adam? Kita semua. Dari mulai umatnya yang pertama Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai kemudian umatnya Nabi Muhammad, itu semuanya anak cucu Adam. Maka Nabi katakan, annas kulluhum li Adam wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ajal ajamiyyin illa bid taqwa. Semua kita ini berasal dari keturunan Adam, dan Adam diciptakan dari tanah. Semua kita ini anak cucu Adam. Begitu datangnya hari kiamat, Nabi Adam diperintahkan sama Allah, ya Adam bangun, cari anak cucumu, kasihan tuh kumpulin 999 giring kau cemplungkan ke neraka, wa wahidan ilal jannah, satu yang masuk surga. Itu udah dapat bocoran dari Nabi itu, dari Allah lewat hadis qudsinya. Nabi Adam suruh bangun, ya Adam 999 cucumu itu cemplungin ke neraka, satu ke surga. Berarti kalau 1000 orang yang bakal lolos masuk surga satu, sisanya dibakar di neraka. Makanya sekali-kali kamu jangan baca komik doang, baca komik neraka tuh. Di surat Al-Mu'minun banyak tuh bagaimana dahsyatnya api neraka. Kalau kamu bacanya tengah malam jam 12, jam 2, nggak ada yang nggak nangis itu, nangis. Kamu bakal menggigil betapa sangat dahsyatnya, luar biasa. Dan di neraka itu kedalamannya jarak tempuhnya sampai 500.000 tahun baru mentok ke bawah. Dan orang yang masuk neraka nggak ada yang jalannya nyungsep pala dulu itu. Dan yang paling celakanya lagi bagi kita, apakah bisa lolos walau a'lam? Maka Abu Nawas lewat syairnya cakep, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahim. Ya Allah, model kayak saya ini adalah nggak pantas jadi penghuni surga Firdaus, tetapi aku juga mohon kepadamu ya Allah, saya nggak sanggup masuk neraka. Itu Abu Nawas yang tahajudnya nggak pernah berhenti, masih ngomong dirinya nggak pantas saya jadi penduduk surga. Kita yang rajin banget getol maksiat, sholat masih diuber-uber, kadang-kadang yakin banget masuk surga. Berat, karena surga itu jalannya berliku-liku, neraka jalannya yang banyak, gampang. Maka jangan heran, jangan tertipu dengan tipu daya setan. Kenapa? Karena setan punya kewajiban terhadap setan itu sendiri, sudah komitmen di hadapan Allah. Fa bi izzati rabbi la ughwiyannaka. Pokoknya dengan kebesaranmu ya Tuhan, aku akan gelincirkan semua anak cucu Adam manusia, akan aku seret, aku cemplungkan ke dalam neraka.
Itu janjinya setan di hadapan Allah, udah begitu. Makanya kalau ada orang berbuat benar, la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Kalau ada orang yang mau benar, kata setan, saya pasti akan bengkokkan. Yang kerjaannya setan begitu. Makanya kalau ada orang lagi benar, ada aja godanya. Kamu tahu sejarahnya Imam Barseso kan? Wirid itu kalau belum 3 hari 3 malam nggak berhenti Imam Barseso. Diceritakan itu punya santri 60.000. Santrinya kalau pulang pakai sejadah bisa terbang. Imam Barseso itu kalau doa udah nggak keluar air mata, darah yang keluar, air matanya udah habis. Saking hebatnya Imam Barseso. Cuma setan ini memang paling kagak demen kalau ada orang yang benar, pasti dia datang. La'aqudanna lahum siratal mustaqim, plencengin tuh. Orang yang jalannya benar memang mau dibengkokin. Memang kerjaan dia udah dendamnya setengah mati. Makanya setan ngomong juga sama Allah, mengajukan permohonan. Andirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah izinin saya sampai hari kiamat jangan ada yang mati. Allah jawab tuh di situ, ya aku izinin. Setan gak ada mati. Maka satu orang jatah setannya banyak. Kayak kamu coba sholat, kapan sholat benar? Kapan kamu sholat khusyuk? Gak bisa. Kenapa begitu? Sudah Allahu Akbar, setan masuk. Pikiran dunia sudah masuk, ngelamun kemana-mana. Ada yang sholat khusyuk banget, tahu-tahu jengking tidur. Sholat bercanda udah biasa, lepak sini, pak sini, tendang sana, tendang sini. Kenapa? Setan kerjanya begitu. Ujung-ujungnya apa? Kita yakin banget beribadah, begitu mati blank semua amalnya nggak ada. Itu masuk liang kubur, nanya sama malaikat, malaikat sholat saya mana? Kata malaikat, gak tahu, lihat catatannya. Begitulah catatannya bolong. Zakat saya mana malaikat? Lu lihat sendiri, lihat gak ada. Puasa saya mana? Emang lu pernah puasa? Puasa, tapi kan ngomongin orang jalan terus waktu puasa. Berarti pahala lu sholat kagak ada, pahala puasanya gak ada tuh, hilang semua tuh udah. Sian banget. Oh begitu mau ngadu sama siapa? Sampai kemudian hamba Allah itu minta izin sama Allah, ya Allah izinin saya walaupun 1 hari kembali ke alam dunia. Allah jawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Enggak, dulu aku kasih kesempatan kalian, aku berikan ayat-ayat kalian melupakannya. Itu hamba Allah, kandai saja diizinkan sama Allah 1 hari itu balik ke alam dunia. Andai musim dingin dan panas kayak apapun dia akan sholat dan sujud untuk menebus. Cuma telat, nasi sudah kadung jadi bubur, udah nggak bisa, sudah nggak bisa. Kamu nih sekarang udah kelas 2 SMK, bisa minta sama Allah, ya Allah balikin saya lagi kayak TK. Nah Allah, nanti saya mau berbuat benar, nggak bisa, udah telat, udah bandotan, nggak bisa. Mak, daripada saya hidup ini sudah nggak ada artinya mau berbuat maksiat, masukkan lagi aja ke dalam rahimmu ya Allah. Ya mak, mau lihat mana? Kamu segede gajah mau taruh di perut mak kamu, mana muat? Udah nggak bisa. Makanya waktu itu terbagi 3 waktu, telah, lalu disebut mati. Telah lalu nih nggak bisa balik. Dari kemarin kamu beler gitu, terus mau balik lagi, saya mau insaf dari hari kemarin, udah nggak bisa. Yang kedua hari waktu sekarang, yang ketiga waktu yang akan datang. Waktu sekarang ya sekarang ini kamu duduk, maka lakukan yang terbaik, karena masa depanmu seperti apa ditentukan sekarang. Yang akan datang belum tentu sampai. Emang ada yang jamin kamu tahun depan masih hidup? Untuk bisa bertahan besok hidup aja nggak ada yang tahu. Jangankan kamu, dokter aja nggak tahu. Nggak ada yang tahu, karena mati itu urusannya Allah. Kamu kan udah ngaji, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Maka beruntung deh udah kamu ngikut Nabi aja deh, ngikut, udah ngikut. Jangan macam-macam, udah gerbongnya mau gerbong Nabi deh biar diamanin. Aduh, kalau udah inget siksa api neraka, masya Allah udah nggak kalau makan deh. Udah nggak doyan nasi kamu kalau inget itu. Cuma sayang kamu nggak pernah baca itu. Makanya beda anak muda yang suka nongkrong di mall, anak muda yang suka nongkrong di majelis di masjid. Itu pola pikirnya beda. Kalau nongkrongnya di mall, yang diurusin cuma wajah, ngaca, bagaimana supaya ganteng, bagaimana supaya hebat, penampilan hebat.
sepatu mahal, baju mahal, itu doang yang diurus. Tapi kalau orang yang dekat sama Allah, casing itu nggak pernah diurusin. Kenapa? Punya dasar, Allah nggak akan melihat itu. Dia akan mikir celah-celah itu, jangan sampai dosa dibawa mati. Kesempatan dari sekarang kamu, kalau sekarang umurnya 20 tahun, balik kamu 15, berarti sudah kena beban hukum Allah 5 tahun. Nah 5 tahun kamu hitung berapa kali ninggalin sholat. Ramadan ini kamu tebus. Selama 5 tahun nih kamu bangun sama orang tua berapa kali, tebus ya Ramadan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Garap nih mumpung Ramadan, bangun qiyamul lail. Bola doang diurusin, bola, tahu bola satu direbutin, besok beli atau bola satu direbutin, diuber-uber gitu. Mending mainnya bagus, bolanya kemana, kaki yang ditendang. Gayanya kiper kayak Buffon, loncat, tengkurap, tenjol jidat lo, patah tangan lo. Kalau Buffon emang udah profesional, dia udah ngerti jatuhnya udah pas. Nggak kayak kamu gaya doang, pakai sepatunya juga yang mahal, yang safety badannya. Nah kita kadang begitu ngetrek gayanya kayak Rossi. Rossi kecepatan 200 kilo 300 kilo per meter itu jatuh nggak akan luka. Kenapa? Yang dipakai udah safety, udah aman. Jaketnya yang harganya ratusan juta, jatuh kencengnya kayak apa, nggak akan tersentuh kulitnya, udah aman. Yang kedua, mengendarai motor udah ahli, butuh profesionalisme. Anak kita celaka lagu kayak Rossi, bawa motor sekencang-kencangnya, kagak pakai jaket, kagak pakai helm, celana pendek, begitu jatuh modar. Yang lawan sama aspal, udah mati. Yang susah siapa? Maknya, motor kreditan malah belum lunas, motor rusak, tangkap polisi, anak mati. Udah double susah orang tua. Kasihan punya anak begitu. Maka beruntung orang tua punya anak kayak kamu. Seneng orang tua punya anak kayak kamu tuh di pondok, biar kata tidur mulu juga seneng udah. Anteng kamu tuh di pondok, anteng. Cuma sayang bentar lagi libur, seminggu lagi kamu bakal pulang kalau jadi. Saya sudah ngusulin tambah 1 minggu pesantren kilat, mudah-mudahan aja dikabul. Ya saya sih ngajar nggak capek nggak apa, usah benari ngajar juga. Sekarang jam 12 nggak akan ngantuk saya ngajar. Kalau udah ketemu kitab, udah nyampein ilmu, seneng aja, nggak ada hawa capek saya. Ada ceramah udah naik mimbar 3 jam jadi, nah udah seneng. Tagnya di mana? Di mic, udah megang mic, tag ketemu, begitu. Nggak akan lupa. Kenapa? Dari kecil belajar kok, tinggal pencet tombol doang. Disimpannya bukan di buku, di otak sini. Simpan, jegrek. Asal melihat wajah kamu orang, saya seneng ngaji. Tapi kalau udah melihat wajah kamu bukan orang, setan genderuwo, udah males saya ngajar. Ya kan kamu wajahnya wajah orang semua. Walaupun kadang-kadang sifatnya seperti, ya tapi kan bukan berarti setan. Nggak ada, kamu tuh bersih, bagus. Maka beruntung punya anak model kayak kamu. Dipondokin ya anteng, nggak ada yang ngabur, cakep. Kalau diajarin ngaji kayak wali, anteng, duduk sila, dengerin, demen kita ngajarin gitu. Mau ngantuk nggak berani, takut diomelin. Ada yang ngantuk, ini saya panggil ke depan sini, ngantuk, ini suruh berdiri sini sambil ngantuk situ. Kita unggah ke YouTube, santri ajaib ngantuk sambil tidur. Unggah ke YouTube, bila perlu unggah ke langit ke-7 kalian. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah jangan macam-macam deh, salawatnya banyakin lah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bersolawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali, insya Allah lam tamassahu nar, Allah akan bebaskan kita dari cilatan api neraka. Wa qina adzab benar. Allahumma barik bima razaq wa qina adzab. Ujungnya itu tuh, ya Allah yang saya makan mudah-mudahan berkah, rezeki yang saya makan rezeki darimu. Ujungnya ada kalimat, jauhkan saya dari sentuhan api neraka ya Allah. Rabbana atina fid dunya, ya Allah aku mohon kepadamu di dunia hasanah, baik, seneng gitu.
Bukan itu doang ya Allah, wabil akhirati hasanah. Ya Allah, jadikan saya, keluarga saya, anak keturunan saya di akhirat nanti baik gitu, aman. Ujungnya waqina adzabannar, jangan sampai saya, keluarga saya, semuanya jamaah-jamaah kami ini tersentuh oleh api neraka-Mu ya Allah. Cuma apa iya? Bebas. Cuma apa iya? Berat. Kayaknya untuk lolos dari pembakaran api neraka sulit, kayak kita nih sulit. Ibadahnya dari 24 jam cuma 1 jam, kerjanya cuma main tidur, main tidur, main tidur, tidur main, main tidur. Sholatnya cuma sambilan, sambilan, ya sekedar menggugurkan kewajiban. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau udah mantap modelnya kayak Siti Robiatul Adawiyah tuh. Robiatul Adawiyah boleh ditiru tuh mau perempuan tuh. Robiatul Adawiyah tuh perempuan, sampai waktu mau dinikahin sama imam besar, Imam Asy'ari itu, mas kawinnya cuma 1. Kata Robiatul Adawiyah, wahai imam, boleh engkau nikahin saya cuma mau bertanya 1. Andai engkau bisa menjawab, nikahi saya. Jangan kau berikan apa-apa, cukup dengan jawaban yang aku pertanyakan. Apa pertanyaannya? 1, luar biasa. Kata Robiatul Adawiyah, wahai calon suamiku, kalau saya nanti mati, surgakah atau di nerakakah saya? Imam Asy'ari gedek-gedek, nggak sanggup jawab, mundur, nggak jadi nikahin. Itu perempuan dulu, Bali. Perempuan sekarang mah kegadang begitu. Berani ngasih duit berapa abang sama gua? Motornya apa bang? Kalau motornya kayak Boy, nggak apa-apa bang. Boy. Ya. Kalau kayak motornya Mang Rokman, mundur. Motor Boy nggak apa-apa bang. Sekarang begitu, perempuan itu materai yang biasa ditandatangani di pernyataan tuh, materai. Duit mulu perempuan sekarang. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hebatnya Rabiatul Adawiyah lagi begitu. Kalau doa juga cakep bahasanya, gak kayak anak perempuan sekarang. Perempuan sekarang 1001 yang bener, sedih. Jakarta itu tinggal berapa persen yang bener, sisanya udah nggak perawan. Bahkan saya dapat berita dari TV itu, di belahan Sumatera pun sudah 60% yang perawan, sisanya udah nggak perawan. Pergaulan bebas lewat media. Jadi masuknya teknologi yang canggih ini ternyata memporak-porandakan moral anak-anak bangsa kita. Rusak semua udah. Siuman dianggap biasa, tidur bareng sudah dianggap biasa, nyakitin orang tua sudah dianggap kerjaan setiap hari, membentak orang tua sudah dianggap biasa, tidak melanggar norma-norma. Kenapa? Karena pergaulan bebas. Akulturasi budaya yang sekian cepat menjalar di Republik Indonesia ini memporak-porandakan akhlak-akhlak anak-anak kita. Hancur lebur deh, hancur lebur. Buka Facebook yang nongol kupret, udah rusak semua moralnya, masya Allah. Makanya anak-anak sekarang beda sama anak dulu. Anak dulu kalau diomongin naam, iya, sami'na wa ata'na. Anak sekarang kalau dinasehatin sama gurunya, sama orang tuanya, bukan sami'na wa ata'na, asoyna wa cuekna. Udah masa bodoh aja diabein, cuekin aja udah. Bahkan ada temennya yang kurang ajar, mak lu ngomong apaan? Kita nggak boleh kok, nggak usah dengerin mak lu mah. Temennya juga kurang ajar. Dia ngomong, mak saya mau kumpul. Katanya jangan nak, nggak boleh kamu. Karena udah jam 10 malam, masuk kamu nggak boleh. Temennya apa ngajarinya? Nggak usah dengerin mak lu. Akhirnya apa? Setan masuk di kuping. Dia juga ya, ngabur juga ngayap. Makanya sekarang nggak usah heran kalau tiap hari anak perempuan ngaborsi 35 orang, tiap hari itu bayi dibunuh. Kenapa? Pergaulan bebas, nggak takut siksa neraka. Sudah zina dosa besar, bunuh anaknya lagi. Alasannya apa? Malu dilihat orang. Nggak malu sama Allah. Sekarang begitu. Insyaallah. Kenapa nggak kenal sama Nabi Muhammad? Begitu jauh. Waqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kayak Rabiatul Adawiyah yang perempuan, biar pada benar ngurusin perempuan 1, ngurusin perempuan 1000, kayak ngurusin laki 1 sekarang. Ribet ngurusin perempuan, ribet, begubet, tahu begubet tuh, kayak benang ngubet-ngubet begitu tuh, begitu.
bukan perempuan sini, perempuan sono di taman kota situ, yang gak jauh dari taman kota situ. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Siti Rabiatul Adawiyah, bahkan kalau doa minta sama Allah, ya Allah, kalau saya ini sholat mengharapkan surgamu, buang saja saya ke neraka. Rabiatul Adawiyah tuh pengen dapat ridho sayangnya Allah. Siti Rabiatul Adawiyah kalau doa begitu. Gak tahu perempuan sekarang kalau doa apa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasya, dan barang siapa yang lupa as-salata bersolawat alayya kepadaku. Man nasya, barang siapa yang lupa as-salata bersolawat kepadaku, faqad akhta'a, maka sungguh ia telah sesat tariqal jannati, menuju jalan surga. Kalau ada orang yang lupa tidak bersolawat, enggak mau bersolawat kepada Nabi, berarti dia telah sesat dari jalan menuju surga. Salat di dalam at-tahiyat ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau tidak bersolawat maka salatnya tidak sah. Di dalam adzan juga ada, semuanya masuk, kemana-mana ada. Waqad akhta'a tariqal jannati, maka sungguh ia telah tersesat dari jalan surga. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah. Inna awlan nasi, sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kata Nabi, umatku yang paling dekat kepadaku, manusia yang paling dekat kepadaku, aktsaruhum alayya salatan, mereka yang banyak bersolawat kepadaku. Aktsaruhum alayya salatan, mereka adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Orang yang banyak bersolawat kepada Nabi berarti dia adalah orang yang paling dekat kepada Nabi. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salam ala Yasin, tawassalna bi bismillah wa bil Rasulillah, lil mujahidillah bi alil badr, ya Allah Allahul kafi rabbunal qasadna al-kafi wajadna al-legole kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdu. La sallallahu Nabi Muhammad. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala, dan bersabda siapa an-nabi nabi, inna awlan nasi bi yaumil qiyamati ansaruhum alayya salatan, manusia yang paling dekat dengan Nabi besok pada hari kiamat adalah manusia yang paling banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya, salatukum, salawatnya kalian, alayya untukku, salatukum alayya, salawatnya kalian, salawat kalian, alayya untukku, mahafatun, mahafatun, dapat menghapus dosa. Salawatnya kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahafatun, dapat menghapus dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita akan dihapus dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita, buruk yang dipakai oleh Nabi untuk Isra Mi'raj
Itu 40 tahun nangis doanya. Makanya Buraq itu ya yang dipilih. Kemarin sudah disampaikan sama Ustaz Wahab kan, Ustaz Abdul Wahab. Itu selama 40 tahun nangis, ya Allah, tempelkan saya dengan badan kekasihmu Rasulullah. 40 tahun nangisnya. Maka kemudian dikabul. Buraq itulah yang dibawa untuk peristiwa Isra Mi'raj. Kendaraan sebagai Isra Mi'rajnya Nabi itu melalui Buraq itu. Jadi Buraq ribuan. Kenapa dia yang dipakai? Ternyata dia adalah orang yang Buraq yang paling mengharapkan, mencucurkan air matanya berdoa kepada Allah untuk bisa dipakai oleh Nabi. Santri ingat, nggak akan keliru Allah ngasih ilmu. Allah ngasih ilmu nggak bisa direkayasa. Kalau ustadz kamu bisa direkayasa, pura-pura sopan, bisa ketipu ustadz kamu. Orang tua kamu bisa ketipu dengan pura-pura kalian jadi baik. Tapi Allah nggak mungkin keliru ngasih ilmu. Orang yang hatinya bersih, ikhlas, itulah yang Allah akan titipkan ilmu. Nggak mungkin keliru. Masa Allah salah narok? Nggak mungkin. La ta'khudhuhu sinatu wala. Makanya santri yang nggak ikhlas, biar kata ngototnya kayak apa, nggak bakalan dititipin ilmu, nggak bakalan. Tapi yang ikhlas karena Allah, nggak pengen apa-apa kecuali ridhonya Allah, Allah titipin ilmu tuh. Makanya orang yang ilmunya banyak mah nggak perlu ditenar-tenarin juga tenar. Kamu pulang nih punya ilmu, nggak perlu pamer sama orang. Wih, orang-orang kampung nih, orang hebat datang, sampai ditulis di pintu tuh, mak, printin mau yang gede mah, tempel di pintu, anak mah orang pinter di kampung ini. Nggak perlu, nggak perlu. Ijazahnya mah taruh depan rumah mah, biar orang-orang tahu mah, anak mah udah lulus nih mah, sarjana mah, tempel mah di jendela tuh mah. Bila perlu tiap ijazah difotokopi mah taruh depan rumah tuh mah, biar orang-orang tahu anak mak paling hebat. Nggak perlu itu, nggak perlu. Sudah janjinya Allah, yarfa'illahu lilladzina amanu minkum. Allah akan angkat derajatnya orang-orang yang punya ilmu dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Udah nggak usah urusan kamu, Allah yang angkat. Dah diem aja, yang penting ilmunya banyak. Bagaimana supaya ilmunya banyak? Ngaji. Bagaimana supaya ilmunya nempel? Ikhlas karena Allah, titik. Dah gitu aja. Dan macam-macam, jangan dipuji orang, apalagi pengen dipuji pacarnya. Dapatnya itu doang, rugi gitu. Salat jamaah sayang-sayang di depan, supaya pengen dipuji doang sama pacarnya, rugi, dapatnya begitu doang. Makanya ditegasin, innamal a'malu bin wa innamal likulli imri'in ma kanat hijratuhu ilallah wa rasulih wa hijratuhu ilallah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi kalau niatnya karena Allah, Allah bakal ridho. Tapi kalau niatnya perempuan, bakal dapat tuh perempuan sampai nikah, ridhonya Allah kagak dapat. Tapi kalau ridhonya Allah yang kalian cari, perempuannya dapat, pangkatnya dapat, dunianya dapat. Nggak usah khawatir, nggak usah khawatir. Cewek paling gampang, jangan nyari satu, nyari 1000 juga gampang. Gampang sekarang. Perempuan sekarang nggak usah diimingin apa-apa. Bawain motor satu juga pada ngintil semua. Nggak usah motor bagus-bagus. Mio juga pada ngikut. Mio itu ya soleh tuh, bawa, jangankan pakai Mio soleh ya, bawa sepeda yang kayak punya Alma yang kecil ya mau sekarang ya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, niatnya yang benar lurusin, yang benar niatnya karena cinta kepada Nabi, jangan cuma pengen dipuji, solawat bagus suaranya, niatin karena cinta sama Rasul. Jangan supaya suara bagus biar orang lain tahu aku lagi bersolawat, jangan, rugi. Wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tukang adzan tuh di masjid sini, ya kan, lurusin solawat, lurusin. Yang pernah jadi imam, lurusin niatnya. Yang sudah pasti jadi imam sih kelas 1 SMK itu dia mau udah pasti jadi imam tuh pulang tuh. Asep belum tentu jadi imam, ya kan? Saifuddin belum tentu jadi imam, Oki belum tentu jadi imam, Soleh belum tentu jadi imam, Alif belum tentu jadi imam. Tapi imam teman kamu pasti jadi imam, pasti. Wakala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Tapi sekarang imam menjelma bagaikan sosok malaikat, tampil dengan penuh wibawa, kalem, diam-diam menghanyutkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya meti ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis lagi. Wa qala dan bersabda siapa an-nabi nabi salatukum alayya muhafatun menjadi penghapus dosa. Wa qala dan bersabda siapa nabi man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marratan makallahu dhunubahu kullaha. Insyaallah. Kata Nabi, man shalla barang siapa yang bersalawat alayya untukku fi kulli jum'atin pada setiap hari Jumat, besok hari Jumat bersalawatlah kalian semuanya. Berapa banyak? Arba'ina marratan sebanyak 40 kali. Besok hari Jumat kalian bersalawat sebanyak 40 kali. Apa yang didapat dari Allah? Makallah, Allah akan menghapus dunubahu dosanya orang yang bersolawat tadi kullaha semuanya. Masya Allah, luar biasa. Kata Nabi, siapa yang bersolawat sebanyak 40 kali pada setiap hari Jumat, maka kemudian dosanya Allah akan ampuni semuanya. Besok hari Jumat kita bersolawat ya, syukur lebih dari 40 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Peganglah Quran kalamullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahul ghafir rabbunal qasadnal ghafi wajadnal kafi likulil kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin billah tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillahi amin. Ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ma min du'ain illa bainahu wa bainas samaa'i hijab hatta yusalli alayya fa idza shalla alayya in haraqa dhalikal hijab wa rufi'at du'a'u. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min du'ain illa bainahu wa bainas samaa'i ijabun hatta yusalli alayya fa idza shalla alayya in haraqa dhalikal hijab wa rufi'at du'a'u. Wa qala dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min du'ain tiada doa illa bainahu wa bainas samaa'i
ijabun. Ma min doain tiada doa illa bainahu kecuali di antaranya wa bainas sama'i dan antara langit hijabun ada penghalang. Doa enggak sampai karena apa? Karena ada penghalang antara bumi dan langit, terhalang doanya enggak sampai. Kenapa enggak sampai? Karena ada penghalang. Kenapa dihalangi? Hatta yusalli alayya, sehingga yusalli bersolawat alayya kepadaku. Jadi kalau pengen doanya diterima, tidak ada antara bainas sama'i wal ar, maka bersolawatlah kepada Nabi. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwabina amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Itu bersolawat yang membuka penghalang. Jadi kalau pengen doanya sampai hatta yusalliya, sehingga dia bersolawat alayya kepadaku. Fa idza shalla alayya, fa idza maka ketika bersolawat kepadaku, fa idza shalla alayya ketika bersolawat kepadaku, in haraqa dzalikal hijab, maka sobeklah hijab itu, maka sobeklah hijab itu. Doa yang tidak dibacakan sholawat, doanya tergantung antara langit dan bumi. Supaya doanya sampai diterima oleh Allah, maka harus bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salawat tunjiat, ada salawat yang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa abiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jadi kalau enggak bersalawat itu doa gantung, enggak sampai di hadapan Allah, maka bersalawatlah. Fa idza shalla alayya, dan ketika sudah membaca salawat kepadaku, kata Nabi, sudah bersalawat kepada Nabi, in kharaqa dzalikal hijab, maka sobeklah hijab-hijab itu, penghalang itu. Wa rufi'ad du'a'u, wa rufi'ad, dan diangkat alias diterima ad-du'a'u, doanya. Ad-du'a'u akan doa, doa. Jadi kalau doanya pengen diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka setiap berdoa harus membaca salawat, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yawmin mi'ata maratin qadallahu lahu mi'ata ajatin sab'ina minha li akhiratihi wa salathina minha li dunyahu. Wa qala Nabi, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu 20 maratan wa lam yamut hatta yubashsharu bil jannah. Luar biasa, mantap benar, insyaallah. Man shalla, barang siapa yang bersalawat alayya kepadaku fi yaumin, dalam setiap hari, mi'ata marratin, sebanyak 100 kali. Mudah-mudahan kita pada bisa baca salawat kepada Nabi sehari minimal 100 kali. Bisa kan? Sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu sudah dibaca sama kalian, apa fasilitas yang akan Allah berikan? Qadallah, Allah akan melaksanakan qada, maka akan melaksanakan atau memenuhi siapa Allahu Allah lahu, bagi orang yang bersalawat, mi'ata hajati. Allah akan mengabulkan, memenuhi hajatnya bagi orang yang bersolawat mi'ata hajatin, sebanyak 100 hajat, 100 kebutuhan. Kalau kalian baca salawat 100 kali, 100 kebutuhan kalian, 100 hajat kalian Allah akan kabulkan, insya Allah. Ayo bersolawat sama-sama, jangan pada males.
Jangan pada sungkan bersalawat kepada Nabi, karena untungnya bukan untuk orang lain tapi untuk kita sendiri. Qadallahu lahu mi'ata hajatin, Allah akan penuhi lahu bagi orang yang bersalawat mi'ata hajatin, sebanyak 100 hajatnya. Tahu hajat gak sih kamu? Tahu hajat gak? Kebutuhan kamu itu dipenuhi sama Allah kalau kamu setiap hari baca salawat sebanyak 100 kali. Sab'ina minha li akhiratihi, sab'ina 70 minha dari 100 hajat tadi. Sab'ina 70 minha dari 100 hajat. Tadi kan akan dipenuhi hajatnya sebanyak berapa? 100. Nah 70 hajat itu lidunyahu, untuk dunianya, lidunyahu untuk dunia, lidunyahu untuk dunianya, dunianya untuk kepentingan dunianya. Kepada siapa? Kepada orang yang suka bersalawat kepada Nabi. Tadi kan mau dikasih berapa tadi hajatnya? Sebanyak 100. Nah 70 itu untuk di dunia, wasalasina, dan 30 hajat itu minha dari yang 100 tadi. Sab'ina minha 70 minha dari yang hajat 100 tadi, li akhiratihi untuk kepentingan akhiratnya. Sab'ina minha li akhiratihi 70 dari 100 hajat tadi, minha dari 100 hajat tadi, li akhiratihi untuk kepentingan akhirat. Wasalasina, dan 30 minha dari 100 hajat tadi, li dunyahu untuk dunia. Jadi hajatnya 100 kali akan Allah kabulkan, 70 nanti untuk kepentingan akhirat, yang 30 untuk kepentingan dunia. Bagi siapa? Bagi orang yang bersalawat kepada Nabi sebanyak setiap hari 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Muhammadur Rasulullah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin billah. Tiada Tuhan selain Nabi Muhammad utusan Allah, la Qur'an la kalamullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, barang siapa yang bersolawat kepadaku, salatan wahidatan, satu kali bersolawat. Man shalla, barang siapa yang bersolawat alayya untukku, kata Nabi, salatan wahidatan, satu kali bersolawat. Salat memberi rahmat siapa Allah alaihi, kepada orang yang bersolawat. Salat memberi rahmat. Siapa yang memberi rahmat? Allah. Salat memberi rahmat siapa Allah alaihi, kepada orang yang bersolawat. Wa malaikatuhu, dan malaikat-malaikatnya Allah. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya Allah. Isrina maratan, sebanyak 20 kali. Walam yamut, tidaklah akan mati siapa man. Walam yamut, dan tidaklah akan mati siapa man, hatta yubasyara bil jannah, sehingga
diberikan kabar gembira tentang surga. Luar biasa, Masya Allah. Orang yang bersalawat kepada Nabi sangat luar biasa. Allah berikan rahmat, bukan hanya Allah saja, para malaikat-malaikat pun sama memberikan salawat kepada kita, mendoakan kepada kita. Esrina maratan sebanyak 20 kali. Walam yamut hatta yubasyara bil jannah, dan tidak akan Allah matikan kepada orang yang suka bersalawat hatta yubasyara bil jannah, sehingga Allah berikan kabar gembira tentang surga. Insya luar biasa. Dah pada salawat yang pernah berputus. Setelah kalian ngaji bab yang keempat tentang keutamaan salawat, maka sama-sama bagi kita untuk jangan ragu, terus bersolawat dan bersolawat kepada kekasih Allah, kepada Nabi yang kita cintai, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik lewat sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau dengan salawat-salawat yang lain yang kalian hafal. Insya Allah hidupnya dunia akhirat akan menjadi hamba yang bahagia, menjadi umatnya Nabi Muhammad yang disayangi dan diakui oleh beliau. Jangan sampai kita ngaku jadi umatnya Nabi Muhammad tapi tidak diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Hadirin para santri, alhamdulillah telah selesai bahasan kita bab yang keempat. Mudah-mudahan yang kita kaji malam hari ini ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada malam hari ini Allah jadikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, ilmu yang bisa membahagiakan kita, keluarga kita semuanya. Dengan niat tadi Al-Fatihah. Diangkat kedua tangannya, berdoa munajat kepada Allah agar semua hajat-hajat kita, kebutuhan kita, kebutuhan orang tua kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina wa faqi'ana wa qarabati lana fi dinina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqi'ana wa qarabati lana fi dinina rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqi'na wa faqi'ana wa qarabati lana fi dinina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surul Fatihah. Ya, kita tutup bersolawat ya. Mudah-mudahan salawatnya kita di penghujung kajian kita menjadi tanda stempel bagi kita di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Angkat suaranya semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Nabi Muhammad utusan Allah.
Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin Habibillah, tawassalna bismillah billahi Rasulillah, kulli mujahidillah bi alil madad ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.